Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini kami persembahkan untuk memenuhi salah satu tugas kelompok pada mata kuliah menyimak apresiatif dan kreatif dengan dosen pengampu Ibu Nur Hidayah SPD MHU. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 7 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang cerita fantasi. Langsung saja, inilah video presentasi mengenai cerita fantasi dari kami. Pemaparan materi. Materi 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi berupa cerita fantasi yang dibaca dan didengar, dengan indikatornya sebagai berikut. Yang pertama, pengertian dan contoh-contoh teks narasi berupa cerita fantasi. Yang kedua, unsur-unsur teks cerita fantasi. Yang ketiga, struktur teks narasi. Yang keempat, kaidah kebahasaan teks fantasi. Dan yang terakhir, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. KD Materi 4.3 menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar, dengan indikatornya sebagai berikut. Yang pertama, struktur teks cerita fantasi ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Yang kedua, kebahasaan teks cerita fantasi. KD Materi 4.4 menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis, dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa, dengan indikatornya sebagai berikut. Yang pertama, prinsip memvariasikan teks cerita fantasi. Yang kedua, ejaan dan tanda baca. Yang terakhir adalah langkah-langkah menulis cerita fantasi. Materi dan pembahasan. Pengertian. Teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belakang. Dengan kata lain, hal-hal yang digambarkan dalam teks cerita fantasi adalah hal-hal yang tidak nyata atau fiksi. Pada cerita fantasi, hal yang bersifat tidak mungkin merupakan hal yang biasa dan bukan hal yang aneh, bahkan sengaja dilebih-lebihkan. Jika dilogikakan, tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. Kemudian selanjutnya adalah B, unsur cerita fantasi. Unsur teks cerita fantasi yakni tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Yang pertama adalah tema, yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Yang kedua adalah alur, yaitu jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, tokoh dan penokohan, yaitu karakter dari pemeran atau pelaku di dalam cerita. Yang keempat, latar, yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Yang kelima, sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Yang keenam, amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita dan penokohan. Selanjutnya adalah C, struktur. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi yang dimaksud dalam teks cerita fantasi adalah pengenalan dari nama tokoh, latar atau tempat kejadian, suasana kejadian, tema, dan beberapa gambaran dari alur yang akan diceritakan ke depannya. Pada bagian tersebut, biasanya akan menceritakan watak atau sifat dari sang tokoh yang bisa menggambarkan apa yang akan terjadi pada selanjutnya. Sering pada bagian orientasi akan ada yang mengandung hook atau yang bisa membuat pembaca menjadi penasaran. Kemudian selanjutnya adalah konflik. Struktur dari konflik pada teks cerita fantasi yaitu dimulainya permasalahan yang akan menjadi inti dari cerita fantasi. Kemudian selanjutnya adalah resolusi. Resolusi adalah penyelesaian dari konflik atau masalah yang tengah terjadi. Dari sini masalah atau konflik yang terjadi akan mereda. Kemudian yang terakhir adalah ending atau penutup. Ending atau penutup yang dimaksud dengan cerita akhir adalah suatu penutup dari cerita fiksi. Kemudian selanjutnya adalah D, kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Terdapat 6 ciri-ciri kebahasaan dari cerita fantasi, yaitu yang pertama, menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Yang kedua, menggunakan kata yang mencerap panca indera dalam deskripsi latar. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna rias dan makna khusus. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Yang keenam, menggunakan dialog atau kalimat langsung dalam cerita.
Kemudian yang terakhir adalah kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah tulisan yang ditulis sama persis dengan apa yang dikatakan penutur. Sebaliknya, kalimat tidak langsung adalah laporan yang bisa diubah secara bahasa, tapi tetap menggunakan maksud yang sama. Pogi yang malang. Pogi adalah pemuda yang malas. Kerjanya hanya makan, tidur, dan bermain-main. Ayah dan ibunya tidak pernah melarang. Sebab mereka adalah orang kaya. Apa saja kemauan Pogi selalu dituruti. Suatu ketika, Pogi pergi berburu. Di tengah hutan, ia bertemu dengan seorang pengembara yang membawa 5 karung yang berat. "Hai pemuda, maukah kau membantu membawa karung-karung ini ke kota?" tanyanya pada Pogi. Pogi pura-pura tak mendengar. Ia asik membidikkan anak panahnya ke arah seekor burung di atas pohon. "Nak, aku akan memberimu salah satu karung ini. Silakan pilih." Pogi masih saja pura-pura tidak mendengar. Tadi minta tolong, sekarang malah mau memberi karung. Paling-paling isinya cuma sampah, batin Pogi kesal. "Anak muda, karungku yang bertali merah muda ini berisi ramuan obat segala penyakit. Yang bertali hijau berisi bibit padi segala musim. Padi ini akan tumbuh walau di musim hujan atau kemarau. Karung bertali putih berisi macam-macam pakaian sutra pilihan. Bila dijual, harganya mahal sekali," kata sang pengembara. "Karung bertali biru berisi aneka macam penyedap masakan. Air sungai yang keruh pun bila dicampur penyedap masakan ini, maka rasanya akan menjadi manis. Bila dicampur dengan daun kering sekalipun, akan terasa seperti daging goreng yang lezat. Karung terakhir yang bertali kuning berisi emas permata. Nah, pilihlah salah satu," lanjutnya. "Ah, baiklah," Pogi bersemangat. "Aku pilih karung bertali kuning saja. Apakah kau yakin karung itu bisa memberimu keberuntungan?" "Sangat yakin." "Sudah, berikan karung bertali kuning itu. Jangan banyak tanya. Aku sudah tak sabar untuk membawanya pulang," omel Pogi. Pengembara itu menyerahkan karung bertali kuning kepada Pogi. Pogi langsung membawa pergi karung itu tanpa berterima kasih. Setelah agak jauh, ia membuka karung itu. Ah, betapa gembiranya Pogi saat melihat banyak emas di dalamnya. Pogi lalu melanjutkan perjalanan pulangnya. Ketika sampai di sebuah bukit, ia bertemu dengan seorang pengemis. "Tuan, kasihanilah saya. Berilah sedikit uang untuk membeli makanan, Tuan," pinta si pengemis sambil mengikuti langkah Pogi. Pogi membalikkan badan, matanya melotot. "Diam, jangan ikuti aku lagi," bentak Pogi. Si pengemis berhenti, wajahnya nampak sedih. Dipandanginya si Pogi. Pogi betul-betul kesal karena merasa terganggu oleh pengemis tadi. Sesampainya di tikungan jalan, ia berhenti. Pogi lelah juga membawa karung itu. Tanpa sengaja, ia mendengar percakapan 2 orang yang berjalan dari arah depan. "Bila bertemu orang kaya, kita ambil perhiasan mereka," kata salah satunya. "Betul, Kak. Juga mereka harus dibunuh agar tidak menyebarkan berita tentang kita," timpal yang satunya. Pogi kaget. Cepat-cepat ia bersembunyi di tempat yang aman. Setelah kedua orang itu berlalu, ia keluar dari persembunyiannya. Sampailah Pogi di tepi sungai. Ia tinggal menyeberanginya dan bisa segera tiba di rumah. Di tempat penyeberangan tampak sepi. Tak ada penyeberang lain kecuali 3 orang penarik perahu. "Abang, sepi sekali ya hari ini," ujar yang bertubuh paling kecil. "Benar, tak seperti biasanya," jawab yang berambut keriting. "Iya, sampai saat ini belum satu pun orang yang menyeberang dengan perahuku. Jika nanti ada orang kaya yang menyeberang, di tengah sungai nanti akan kuceburkan dia ke sungai. Lalu perhiasannya kuambil semua," kata orang ketiga. Tawar yang ketiga orang itu membuat Pogi semakin takut. Ia mengurungkan niatnya untuk menyeberangi sungai. Diambilnya jalan pintas. Ia sendirian menyeberangi sungai dengan batang pohon pisang. Tepat di tengah sungai, Pogi ketakutan lagi. Seekor buaya berputar-putar tepat di bawah batang pisang tempatnya berpijak.
Tubuhnya menggigil ketakutan. Tak disangka, ketakutan itu membuat keseimbangan tubuhnya goyah. Tubuhnya terhuyung-huyung ke kiri dan ke kanan. Akhirnya, pure, Pogi tercebur ke sungai. Buaya tadi membuka mulutnya lebar-lebar. Pogi tak banyak pikir. Ia melempar karung berisi emas permata itu ke arah buaya. Lemparan itu tepat sekali. Si buaya kesulitan mengunyah karung itu. Berulang-ulang kali dikunyah, namun tak juga ditelan. Pogi merasa musuhnya lengah. Ia berenang ke tepian secepatnya. Saat itu, Pogi baru menyadari sesuatu. Ternyata emas berlian itu tidak mendatangkan keuntungan untuknya, tapi justru mendatangkan bahaya yang hampir saja merenggut nyawanya. Sejak itu, Pogi menjadi rajin dan bijaksana. Prinsip memvariasikan cerita fantasi dengan menambahkan konflik, keajaiban, dan juga menambahkan hal-hal yang aneh. Semakin unik sebuah cerita fantasi, semakin akan ternilai berhasil cerita fantasi itu ditulis. Karena mengingat cerita fantasi ini memang cerita yang kebanyakan pengaturan ceritanya tidak masuk akal. Seperti dalam cerita di atas yang berfantasi bahwa emas dapat mendatangkan keuntungan dalam hidup, dan juga tidak masuk akalan seekor buaya yang memakan emas. Ejaan dan tanda baca. Analisis ejaan dan tanda baca pada cerita fantasi secara umum sama dengan teks narasi yang lainnya, yaitu berupa 1. Kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan dalam penulisan huruf miring, penulisan kata dasar yang mendapat perlakuan kata turunan, kata ulang, gabungan kata, penggunaan kata ganti, penulisan kata depan kata si dan sang, penggunaan partikel, penggunaan singkatan dan akronim. Selanjutnya, analisis tanda baca dalam cerita fantasi di atas adalah: yang pertama, tanda titik. Tanda baca yang satu ini hampir selalu bisa dijumpai dalam sebuah kalimat. Tanda titik menjadi penanda akhir dari sebuah kalimat. Yang kedua, tanda tanya. Tanda baca selanjutnya adalah tanda tanya. Fungsi tanda tanya untuk menunjukkan kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Yang ketiga, tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Yang keempat, tanda koma. Tanda koma pada umumnya digunakan untuk memisahkan beberapa bagian dari suatu kalimat atau memisahkan anak kalimat dari induknya. Yang kelima, tanda kutip. Tanda baca yang satu ini sebenarnya adalah penggunaan ganda dari tanda petik. Tanda kutip dipakai untuk mengapit judul rubih, judul makalah, bab buku, atau judul karangan lain yang belum diterbitkan, dan juga sebagai pengapit kalimat langsung atau dialog. Selanjutnya, langkah-langkah menulis cerita fantasi. Yang pertama, menentukan ide awal berupa pemilihan tema, karakter tokoh, setting latar, dan lain sebagainya. Yang kedua, melakukan riset atau penelitian untuk mendapatkan informasi yang dapat melengkapi ide cerita. Yang ketiga, membuat detail ide secara umum. Yang keempat, membuat kerangka cerita. Yang kelima, mulai menulis cerita dengan rangkaian peristiwa sesuai ide yang dimiliki. Yang keenam, mengembangkan cerita fantasi dengan memunculkan konflik dan seterusnya. Yang ketujuh, menentukan judul yang unik dan menarik. Yang kedelapan, melakukan penyuntingan atau editing naskah. Baiklah, cukup sekian video pemaparan materi cerita fantasi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penonton semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan dan perilaku selama video berlangsung. Saya Nindya Arini dan segenap anggota dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.